AST 1321 Seni kuliner yang kuat, Ki kuliner, roti kukus giok. King Sui selalu sangat ingin tahu tentang akupuntur dan titik akupuntur di kehidupan sebelumnya. Tapi itu tidak lagi terjadi. Seperti kata pepatah, segalanya mungkin. Kayu Ki adalah bentuk Ki vital. Itu adalah Ki terbaik untuk mengobati penyakit. King Sui segera memisahkan teknik akupuntur elemen kayu dari teknik akupuntur 5 elemen, karena Soul Cirque tidak dapat mempelajari setiap elemen di antara 5 elemen. Ini terkait erat dengan tubuhnya. Ki King Sui dari teknik penguatan kuno sangat ajaib, seperti 5 elemen. Oleh karena itu, sangat mudah untuk menggunakan prinsip penciptaan dan penghancuran bersama di antara 5 elemen untuk mengobati penyakit dan detoksifikasi. Selain itu, ada juga teknik akupuntur lain untuk pemeliharaan konstitusi. Namun, itu semua tergantung pada kemampuan Soul Cirque untuk mengolahnya. King Sui hanya melihat seni kuliner setelah menyelesaikan ini. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mengabaikan kekuatan seni kuliner, jadi dia hanya tahu cara memasak sedikit. Dia hanya tahu berapa banyak yang telah dia lewatkan setelah menyaksikan Imperial Cuisine Hall. Sepertinya makanan juga merupakan bentuk kultivasi yang sangat tangguh. Satu fakta yang dia amati dari dunia sebelumnya adalah bahwa semua orang kuat memiliki selera makan yang besar. Orang yang makannya kecil biasanya lemah. Terbukti betapa banyak energi yang dapat diserap tubuh manusia dari makanan. Semakin baik makanan yang mereka makan, semakin banyak energi yang bisa mereka serap. Tentu saja, nutrisi berlebihan yang tidak dapat diserap oleh tubuh manusia justru akan merugikan. Semakin kuat tubuh seorang kultivator, semakin banyak yang bisa mereka serap. Oleh karena itu, hanya makanan yang lebih baik yang bisa sedikit meningkatkan budidaya mereka. Sangat tidak mungkin makanan biasa bisa melakukan apa saja untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cara apapun. Melihat seni kulinernya, dia tidak menyadari bahwa sudah ada begitu banyak item di antara seni kulinernya. Dia tidak pernah benar-benar melihat melalui mereka selama ini dan hanya mencoba beberapa dari mereka, seperti pembuatan bir anggur. Anggur bunga plum, anggur embun berharga, anggur pemurnian kecantikan tiger bone yang amplifikasi, ini mungkin minuman keras tulang harimau dan ada juga anggur empedu ular, namun, semua ini adalah anggur berkualitas rendah saat itu. Anggur juga diklasifikasikan berdasarkan kualitas, kemudian berdasarkan usianya. Semakin tinggi kualitasnya dan semakin tua usianya, semakin baik anggurnya. Usia anggur akan menjadi penting jika kualitas anggur tidak tinggi. Namun, kualitas anggur bisa mengimbangi usianya. Selain anggur, King Sui melihat roti kukus, dia menggosok hidungnya. Ada roti kukus di dunia ini juga, tetapi King Sui tidak pernah memikirkan roti kukus sendiri. Tapi karena dia melihatnya, dia bisa mencobanya. Jadi dia langsung melihat-lihat resep roti kukus. Meskipun King Sui tahu seni kuliner, dia masih membutuhkan bahan-bahan untuk membuat roti kukus. King Sui memeriksa dan menemukan bahwa biaya bahan dari roti kukus ini sangat tinggi. Itu sebenarnya membutuhkan 10 bahan dan di antaranya adalah bubuk tulang dan daging cincang dari beberapa binatang iblis. Ini pasti akan menjadi roti kukus yang tak terbayangkan di dunia sebelumnya karena tidak mungkin untuk memenuhi biaya pembuatannya. Mengesampingkan ramuan obat yang akan dibutuhkan, hanya kebutuhan bubuk tulang binatang iblis yang sangat sulit dipenuhi karena binatang iblis tidak ada di dunia sebelumnya. Kemudian dia melihat jade meat floss, jade willow dew, jade lobak soup, tousan golden dew. Saat King Sui dengan senang hati membaca, dia menemukan beberapa item yang familiar di antara mereka, seperti anggur 100 rasa. Jenis anggur ini sebenarnya bagus untuk diseduh. Itu adalah anggur yang diseduh dengan 100 bahan berbeda. Meskipun ini sangat mudah bagi King Sui, sangat sulit bagi orang lain untuk memadukan bahan dari 100 rasa bersama-sama. Dia tidak menyadari bahwa dia memiliki Drunken Haze, Immortal's Drink dan beberapa item familiar lainnya. Tapi yang sudah muncul sudah cukup, karena kualitas mereka semua bisa ditingkatkan. Ambil anggur bunga plum King Sui sebagai contoh. Selama tahun-tahun ini, terutama di alam Valet Jade Immortal, bunga plum 1000 tahun tidak lagi hanya bunga plum 1000 tahun. Oleh karena itu, efek dari anggur bunga plum yang dia seduh kemudian menjadi lebih baik. Kekuatan binatang iblisnya masih dengan cepat dan terus meningkat. Babi pemburu harta karun dan Kaisar Giok Ratu Lebah keduanya adalah binatang obat spiritual tingkat 2 puncak dan mereka akan menerobos setiap saat sekarang. Saat ini, babi pemburu harta karun adalah binatang iblis multifungsi King Sui. Itu bisa mencari harta karun, memelihara tanaman obat dan juga bekerja sama dengannya dalam mengalahkan musuh. Selain itu, King Sui juga melihat masakan lain, mie panjang umur. Ikan panjang umur adalah salah satu bahan yang dibutuhkan untuk mie panjang umur.
King Sui cukup terdiam tentang ini. Mie panjang umur yang dia makan di dunia sebelumnya adalah jenis mie yang hanya dimakan orang pada hari ulang tahun mereka. Ini adalah tradisi dan tentu saja tidak akan menambah umur seseorang. Tapi mie panjang umur di dunia ini berbeda. Itu benar-benar jenis mie yang bisa meningkatkan umur. Tentu saja, tidak masalah untuk tidak menambahkan ikan panjang umur ke dalam mie panjang umur, namun efeknya akan sangat berkurang. Selain itu, jenis mie ini sangat aneh, harus dimakan pada hari ulang tahun untuk meningkatkan umur 1 tahun. Orang biasa hanya bisa meningkatkan umur mereka paling banyak 50 tahun. Itu berarti mereka hanya bisa makan paling banyak 50 kali, setahun sekali. Demikian pula, pembudidaya kelas master negara juga hanya dapat meningkatkan umur mereka 1 tahun tetapi total tambahan 200 tahun untuk umur mereka paling banyak. Mie panjang umur tidak hanya dapat meningkatkan umur, mereka juga dapat menghilangkan beberapa penyakit, memperkuat tubuh dan dengan demikian meningkatkan umur. Oleh karena itu juga merupakan penambah kekuatan yang menyamar, kecuali fakta bahwa efeknya tidak terlalu signifikan. Namun ini jelas merupakan masakan yang menantang surga. Seekor ikan panjang umur bisa dibuat menjadi 2 atau 3 mangkuk mie. Efek dari longevity fish bagus tapi ada batasnya. Seseorang tidak akan dapat mengkonsumsinya setelah beberapa kali. Jika tidak akan ada gunanya membuat mie panjang umur karena langsung memakan ikan panjang umur akan jauh lebih baik daripada memakan mie panjang umur. Meskipun sia-sia menggunakan ikan panjang umur untuk membuat mie panjang umur, terkadang ini hanya perlu. King Sui melihat keterampilan di akhir, Ki kuliner. Yang terbaik adalah membilas bahan dengan Ki kuliner sebentar saat menyiapkan masakan. Dengan begitu, tidak hanya menghemat usaha tetapi juga menghasilkan hasil yang lebih baik. Pada akhirnya, King Sui memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke anggur, roti kukus, dan mie panjang umur untuk saat ini. Mie panjang umur tidak dijual dan harus dipesan terlebih dahulu. Tapi tak perlu dikatakan bahwa itu tidak terjangkau oleh sembarang orang. Jadi bahkan jika itu akan dijual, itu hanya bisa dijual kepada beberapa orang khusus. Ada tangkapan lain untuk itu, ini tidak akan dijual untuk uang. King Sui bangun cukup pagi keesokan harinya. Setelah dia keluar, dia melihat Soul Cirque melakukan latihan paginya di halaman di kejauhan. Dia berlatih tinju teknik yang melatih ki-nya. Bukan hanya dia, bahkan Li Ji pun sudah berlatih teknik pedangnya. Li Ji juga seorang kultivator tingkat master negara. Meskipun dia hanya seorang master negara tingkat 1, dia masih individu yang luar biasa karena ini adalah jarak pemisah yang seperti penghalang alami. King Sui berjalan mendekat. Ketika Soul Cirque dan Li Ji melihatnya, mereka menyambutnya. Li Ji tampak agak berseri-seri sekarang. Dia tampak jauh lebih muda. Ini pasti yang mereka maksud dengan sukacita menaruh hati pada seseorang. Saudaraku, kamu baru saja melatih ki-mu. Ini tidak aneh. Seorang dokter yang tidak melatih ki mereka pada akhirnya tidak akan berarti apa-apa. Semua dokter memiliki cara mereka sendiri untuk melatih ki. King Sui tidak pernah mempertimbangkan untuk mengajarinya bagaimana dia melatih ki sendiri. Melainkan, dia akan melihat bagaimana dia berlatih dan kemudian membantunya untuk meningkatkan atau bahkan menggabungkan beberapa gerakan dari teknik mimikri 9 hewan atau pembangkitan kekuatan. Ini tidak boleh diremehkan karena dapat langsung menyebabkan efek yang signifikan. King Sui juga memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pencapaiannya dalam seni bela diri bisa dianggap sangat mendalam sekarang, jadi dia bisa dengan mudah membuat sedikit peningkatan pada keterampilan dan teknik. Setelah makan, dia tidak langsung pergi ke Imperial Cuisine Hall. Tetapi sebaliknya, King Sui memberitahu mereka bahwa dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan mereka. Itu secara alami tentang cara mempromosikan beberapa item. King Sui bersiap untuk mengeluarkan beberapa anggur yang telah dia seduh sebelumnya. Meskipun kualitasnya sedikit lebih rendah, mereka sangat tua. Item yang direkomendasikan King Sui tidak tersedia untuk semua orang. Oleh karena itu, mereka membutuhkan Soul Cirque untuk beriklan karena King Sui belum memiliki cukup waktu dan membutuhkan waktu. King Sui mengeluarkan sebotol anggur bunga plum. Mereka bertiga minum sambil berdiskusi. Rasa dan efek dari Plum Blossom Wine mengejutkan Soul Cirque dan Li Ji. Rasanya saja tidak ada bandingannya, apalagi faktanya bisa membersihkan meridian dan menguatkan tubuh. Tidak ada ki kuliner dalam hal ini. Dia bertanya-tanya apakah efeknya akan lebih besar jika dia menggunakan ki kuliner untuk menghaluskan bunga plum saat menyeduh. Deskripsi menyebutkan upaya penghematan dan mengarah ke hasil yang lebih baik. Itu berarti semuanya setidaknya akan meningkat 1 kali lipat atau bahkan lebih, kan? Lalu ada juga roti kukus. Meskipun hal-hal ini agak terlalu umum, King Sui masih memutuskan untuk mencobanya. Untungnya, roti kukus ini memiliki nama yang bagus.
Sesuatu seperti roti kukus giok dan tahu giok. Namun, King Sui belum pernah membuatnya sebelumnya. King Sui mengingat seseorang dari dunia sebelumnya, Steamed Bungei, 1. Membayangkan dirinya mengukus roti suatu hari membuat sudut mulutnya berkedut. Bukannya dia merasa malu, dia hanya merasa ini agak sulit dipercaya. Dilihat dari cara kedua mata mereka berbinar setelah King Sui menjelaskan rencananya ke Soul Cirque, mereka tidak terlalu menjadi masalah. Mereka perlahan bisa menembus pasar. Mereka hanya perlu menahan beberapa tekanan. Lagi pula, ketika barang-barang ini muncul, seseorang pasti ingin memonopolinya. Oleh karena itu, mereka perlu mengikat beberapa pihak yang kuat. Selama mereka memiliki sosok yang lebih kuat dengan mereka, tidak ada yang akan bermimpi memonopoli apapun. Untungnya Soul Cirque masih cukup terkenal di kalangan generasi ini. Bagaimanapun, dia telah dipekerjakan oleh klan Ye Huang di masa lalu. Fakta ini saja sudah merupakan perisai besar yang tidak akan berani disentuh oleh siapapun secara sembrono. Kalau begitu mari kita pergi ke Imperial Cuisine Hall hari ini dan mencobanya. King Sui tersenyum setelah beberapa saat mempertimbangkan. Soul Cirque dan Li Ji secara alami setuju dengan senang hati. Aula masakan kekaisaran biasanya dikelola oleh Li Ji karena Soul Cirque sering merawat pasien di luar. Ini sudah hampir tengah hari. Masih banyak orang di lantai pertama Imperial Cuisine Hall. Daftar harga di lantai 1 masih terjangkau. Selain itu, ada terlalu banyak orang dan orang kaya di ibu kota. Ketika mereka tiba di lantai atas, King Sui langsung memberitahu mereka resep roti kukus giok dan menyuruh mereka menghafalnya sebelum mereka mulai mencoba membuatnya. Mereka bertiga bereksperimen bersama dengan bantuan dari beberapa pelayan. Tapi tentu saja para pelayan tidak akan tahu resepnya. Meskipun bubuk tulang dari sejenis binatang iblis dibutuhkan, semua ini bisa dibeli dengan uang. King Sui langsung membuat roti kukus daripada menggunakan ki kuliner. Untuk dagingnya, dia menggunakan daging tanpa lemak binatang iblis berkualitas tinggi. Keranjang kapal uap di sini sangat besar. Ada beberapa bahan khusus dalam roti yang merupakan bumbu King Sui. Ini sangat penting karena tanpa daun salam giok itu, mustahil membuat roti kukus giok dan tahu giok. King Sui juga tidak terkejut tentang hal itu karena seni kuliner adalah miliknya dan situasi serupa telah sering terjadi sebelumnya. Sederhananya, hal-hal ini akan menjadi berbeda jika tidak dibuat olehnya. King Sui tidak yakin apakah dia harus senang atau murung tentang ini. Hal baiknya adalah, akan sangat mudah baginya untuk memanipulasi pasar. Tanpa jade Baileaves miliknya, bahkan jika yang lain memiliki resepnya, mereka tidak akan bisa membuat roti kukus giok. Ini berarti bahwa produk tersebut akan menjadi unik. Tindakannya sangat cepat. Tak lama kemudian, dia selesai membentuk roti hijau pucat. Mereka hanya seukuran kepalan tangan anak-anak dan terlihat sangat indah. King Sui tidak menyangka bahkan roti bisa mencapai tingkat yang begitu indah. Dia kemudian mulai mengukus mereka. Ini sendiri merupakan proses yang membutuhkan perhatian khusus, misalnya intensitas nyala api. Beberapa cabang dan daun tanaman obat juga harus ditambahkan ke api. Untungnya, itu tidak memakan waktu terlalu lama. Roti siap hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Ada sekitar 200 roti dalam kelompok ini. Saat dia melepas tutupnya, King Sui dan yang lainnya kagum. Aroma yang tak terlukiskan tercium. Selanjutnya, roti kukus giok ini berkilau dan tembus pandang, seperti sebuah karya seni. Di masa lalu, King Sui berpikir bahwa roti kukus cukup norak. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa bahkan roti kukus pun bisa menjadi makanan mewah bermutu tinggi. King Sui merasakan roti kukus giok dan menemukan efeknya. Memperkuat tubuh, cepat mengisi kembali stamina dan beberapa energi roh. Sangat lezat. Meskipun efek penguatan tubuh tidak besar, fakta bahwa mereka dapat dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari adalah sebuah keuntungan. Itu sudah cukup untuk fakta bahwa mereka dapat dianggap sebagai makanan lezat, apalagi fakta bahwa mereka juga dapat dengan cepat mengisi kembali stamina dan energi roh. Catatan terjemahan, 1. The Steamed Bungei mengacu pada kontestan dari Thailand's The Masked Singer yang berpakaian seperti roti uap di atas panggung. AST 1322 kedatangan Li Huseng, tabib ajaib, pengunjung dari Pang Clan. Dia memperhitungkan bahwa mereka mungkin semua terpana oleh penampilan dan aroma roti kukus giok. Lagi pula, ada rempah-rempah dari alam abadi Valet Jade Immortal King Sui di dalamnya. Dari rasanya saja pasti sudah bisa menembus pasar. Sangat disayangkan bahwa King Sui tidak punya rencana untuk menjualnya dalam jumlah besar. Ayo cicipi, mari kita lihat bagaimana rasanya dulu. King Sui segera memanggil Soul Cirque, Li Ji dan beberapa pelayan datang. Mungkin karena aroma roti yang menggoda atau karena alasan lain, para pelayan tidak menolak tawaran itu.
Aula masakan kekaisaran adalah tempat yang mewah. Pelayan di sini semuanya 1 dari 1000. Mereka masih muda, energi, cantik, lembut dan bertutur kata lembut. King Sui menggigit. Itu juicy di mulutnya dan tidak terlalu berminyak. Aroma roti yang lezat meresap ke udara di sekitar mereka. Aromanya tak terlukiskan dan membuat orang merasa seolah-olah itu mungkin makanan paling enak di dunia. Bahkan sup daging yang telah direbus King Sui sebelumnya dengan rempah-rempah dari alam Valet Jade Immortal hanya bisa digambarkan memiliki rasa yang khas tetapi tidak bisa dianggap lebih enak dari yang lain. Namun, King Sui dapat mengakui bahwa tidak ada yang dia makan sebelumnya yang bisa mengalahkan rasa dari roti kukus giok ini. Soul Silk segera menggigit juga. Dia tertegun sejenak sebelum dia menghabiskan seluruh roti hanya dalam 2 atau 3 gigitan dan kemudian mengulurkan yang lain. Li Ji tampak malu sehingga King Sui dengan cepat mengambil satu untuknya dan beberapa pelayan. Semua orang makan sekitar 10 roti kukus sebelum mereka berhenti, namun mereka masih merasa belum makan sepuasnya. King Sui dan Soul Silk tidak merasa malu karena keduanya adalah laki-laki. Namun beberapa wanita sedikit malu. Beberapa pelayan pergi untuk sibuk dengan sesuatu yang lain dan hanya mereka bertiga yang tetap di sini. Saudaraku, bagaimana kita harus mempromosikan roti kukus ini? King Sui bertanya pada Soul Silk perlahan. Mustahil bagi mereka untuk menjual ini kepada semua orang karena mereka tidak akan mengukus lebih dari ini. Meskipun mereka adalah bagian dari industri jasa, itu tidak berarti pelanggan adalah dewa. Masakan kekaisaran bukanlah tempat yang terjangkau untuk orang biasa. Para pengunjung yang mampu datang ke bagian jalan ini semuanya sangat kaya dan terhormat. Kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya dan pedagang kaya. Para pembudidaya tidak miskin. Faktanya, semakin kuat seorang kultivator, semakin kecil kemungkinan mereka kekurangan uang. Yakinlah, saudaraku, tidak perlu khawatir. Kami tidak akan mempromosikan ini karena secara alami akan ada orang yang membantu kami menyebarkan berita. Masih banyak yang tersisa dan ada cukup banyak pelanggan di lantai 4. Bahkan jika kita membiarkan masing-masing dari mereka memiliki satu gratis hari ini, kurasa itu tidak akan memakan waktu lama sebelum roti kukus giok dari Imperial Cuisine Hall menjadi terkenal di negara Yehuang. Soul Silk tampaknya sangat yakin akan hal ini. King Sui merenung sejenak dan berpikir itu masuk akal juga. Pelanggan di lantai 4 adalah pelanggan paling terhormat dari Imperial Cuisine Hall. Sebagian besar orang di sana mungkin setidaknya memiliki kaliber yang sama dengan kepala klan Li. Tidak ada salahnya membiarkan mereka membantunya menyebarkan berita. King Sui memberikan resep kepada Soul Silk dan istrinya. Daun teluk jade hanya digunakan dalam jumlah yang sangat minim, setiap saat. Mereka juga telah memutuskan untuk membatasi penjualan roti kukus giok ini hanya di lantai 4 dan setiap pelanggan hanya berhak membeli 2 per hari. Dia memanggil beberapa pelayan dan memerintahkan mereka untuk membagikan roti kukus giok yang tersisa di lantai 4. Mungkin ada cukup bagi setiap orang untuk memilikinya secara gratis. Namun, sebelum pelayan bisa bergerak, seorang pria masuk dari luar. Ternyata itu adalah orang yang terakhir kali. Dia datang untuk memberi tahu Soul Silk bahwa Li Huseng telah tiba. Yuan Long, Tuan King Sui akan menjadi master peringkat tertinggi di sini mulai sekarang. Sampaikan ini ke semua orang dan biarkan Sir Li masuk. Soul Silk menunjuk ke arah King Sui dan menjelaskan sambil tersenyum. Tuan King, meskipun pria bernama Yuan Long itu tidak benar-benar mengerti, dia masih tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak perlu seformal itu. Tidak ada yang akan berubah di sini. Broter Soul Silk akan tetap ada. King Sui tertawa dan menatap pria ini. Dia tahu bahwa jika Imperial Cuisine Hall ingin berjalan dengan baik, maka tim yang baik dan berguna sangat penting. Kekuatan pria bernama Yuan Long ini cukup baik. Dia adalah seorang pembudidaya Saint Martial awal dan kemungkinan besar seorang pelayan di sini di Imperial Cuisine Hall. Tampaknya Soul Silk sangat menghargainya. Ketika King Sui melihat Li Huseng, dia langsung tahu bahwa dia telah berhasil menemukan penawarnya. Dia tidak melihatnya hanya selama sehari tetapi dia bisa melihat bahwa dia tampak sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Suasana hatinya sangat bagus dan dia melihat roti kukus giok itu juga. Soul Silk secara alami memberi isyarat padanya untuk mengambil beberapa untuk dirinya sendiri. Tapi dia hanya mengambil satu dan pelayan mengambil sisanya di lantai bawah untuk dibagikan kepada pelanggan di lantai 4. Namun, dia langsung menyesal karena tidak mengambil beberapa lagi setelah menggigit. Tetapi turun lagi untuk mengambil beberapa lagi akan sedikit memalukan mengingat statusnya, jadi dia hanya bisa tersenyum malu dan mengatakan bahwa roti kukus itu jauh lebih enak daripada makanan eksotis itu. Dia linglung terlalu lama sebelumnya. Kalau tidak, dia pasti bisa mengambil beberapa lagi sebelum pelayan itu turun atau bahkan bisa membelinya di tempat. Tuan tua,
Kamu tampaknya jauh lebih muda. Hanya roti kukus yang berhasil memperlambat reaksinya. Dia sudah menyadarinya pada awalnya tetapi tidak berhasil bereaksi setelah menggigit roti kukus sampai sekarang. Jadi dia sekali lagi menatap Soul Silk dengan sangat terkejut. Tuan Li, ini semua pekerjaan saudaraku. Saya yakin Anda juga telah menyaksikan seni penyembuhannya. Soul Silk secara alami tidak melewatkan kesempatan ini. Membuat Li Huseng menyebarkan berita akan lebih efektif dan lebih cepat. Tuan, Anda memang seorang tabib yang ajaib. Maafkan Huseng karena gagal melihat ini. Aku akan kehilangan nyawaku jika bukan karenamu. Seperti yang Anda katakan, ternyata saya benar-benar diracun. Saya ingin menyusahkan Anda sekarang untuk melihat apakah racun saya telah sepenuhnya hilang. Li Huseng tampaknya sangat bersemangat ketika berbicara. Dia benar-benar berterima kasih. Sama-sama, itu tidak masalah. King Sui membantu Li Huseng mengukur denyut nadinya lalu tersenyum. Selamat, Tuan Li. Anda benar-benar sembuh. Ini semua berkatmu, dokter. Saya tidak berharap saudara melakukan ini. Karena Anda telah menyelamatkan hidup saya, tolong jangan malu jika Anda membutuhkan bantuan saya. Bantuan yang saya berutang kepada Anda bukanlah sesuatu yang dapat dilunasi hanya dalam 1 atau 2 kali. Saya di sini untuk menjamin Anda dokter, katakan saja apapun yang Anda perlu bantuan saya. Saya pasti akan membantu Anda dengan kemampuan terbaik saya, kata Li Huseng kepada King Sui dengan sungguh-sungguh. Tuan Li, Anda terlalu sopan. Saya tidak melakukan apa-apa, King Sui memberitahunya sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Li Huseng sangat bertekad terutama karena Soul Silk tiba-tiba menjadi muda. Mungkin karena alasan itu atau setidaknya sesuatu yang berhubungan dengan itu. Tidak, kata-katamu saat itu sama baiknya dengan ramuan kehidupan. Andalah yang telah menyelamatkan saya. Saya ingin mengundang Anda, Brother Soul Silk dan istrinya ke kediaman saya sebagai tamu. Izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih saya. Meskipun saya sadar bahwa makanan yang dibuat oleh para koki di tempat saya mungkin jauh lebih rendah daripada di sini, saya masih ingin mengucapkan terima kasih. Li Huseng telah secara tidak sadar mengubah caranya menangani pencarian jiwa. Hubungan antara klan Li dan pencarian jiwa selalu baik, jadi dia dengan sangat hormat memanggilnya Tuan Tua. Namun, Soul Silk jauh lebih muda sekarang. Tak perlu dikatakan bahwa King Sui menyetujuinya karena dia benar-benar bisa menggunakan bantuan Li Clan sekarang. Li Huseng dengan malu-malu bertanya tentang roti kukus lagi sebelum dia pergi. King Sui secara alami mengatakan kepadanya bahwa tidak mungkin untuk memproduksinya secara massal. Li Huseng terus berkata sayang sekali bahwa paket hari ini telah habis dan mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan datang besok. King Sui juga secara halus mengisyaratkan dia untuk membantu mempromosikan Imperial Cuisine Hall. Li Huseng tampaknya tidak punya masalah dengan melakukan itu. Faktanya, berita tentang Soul Silk yang tiba-tiba menjadi muda juga akan menyebar seperti api. Pada saat itu, dia akhirnya akan membuat nama untuk dirinya sendiri. Sebelum mereka menyadarinya, setengah hari telah berlalu dan Li Ji pergi untuk melakukan sesuatu yang lain. King Sui memberikan beberapa teknik akupuntur ke Soul Silk dan bahkan melakukan demonstrasi padanya di tempat. Dia langsung menusukkan jarum ke tubuhnya, sehingga dia bisa melihat seperti apa rasanya. Soul Silk memiliki latar belakang pengetahuan yang layak tentang akupuntur dan memiliki bakat bawaan yang sangat kuat untuk pengobatan. Ini juga alasan mengapa King Sui memilihnya. Dia percaya bahwa dia akan membuat nama untuk dirinya sendiri sebagai dokter hantu dalam keahlian medis. Hampir pada hari yang sama, reputasi roti kukus giok di Imperial Cuisine Hall telah menyebar. Tapi mereka diperlakukan sebagai rumor belaka. Lagi pula, ada kurang dari 200 roti kukus giok yang telah didistribusikan dan mereka sudah dimakan segera setelah dibagikan. Namun, hasil rumor yang disebarkan oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas lebih tinggi masih bagus. Selain itu, berita tentang Soul Silk yang menjadi lebih muda juga telah menyebar. Ini membutuhkan seni penyembuhan yang sangat kuat. Sangat mudah untuk mengetahui keberadaan King Sui. Dengan demikian, diskusi tentang seorang dokter ajaib di aula masakan kekaisaran langsung pecah. 3 hari berlalu dalam sekejap. King Sui tidak menyangka berita yang disebarkan melalui mulut akan bisa mencapai level seperti itu. Banyak yang ingin menjadi pelanggan Imperial Cuisine Hall. Sayangnya kelayakan menjadi pelanggan sudah meroket. Itu tidak seperti King Sui menarik siapapun dengan jades Tiamat Bun, itu hanya jenis strategi. Meski begitu, lantai 4 semakin banyak pelanggannya. Perkembangan Imperial Cuisine Hall sudah bergerak menuju arah yang ideal, bersama dengan anggur King Sui. Dia belum membuat mie panjang umur karena rencananya ditunda untuk saat ini. Tapi itu akan segera diterapkan. Namun,
Banyak orang telah berkumpul di pintu masuk Imperial Cuisine Hall hari ini. Mereka semua mengenakan pakaian yang cocok untuk pertempuran. Ketika King Sui keluar, dia melihat ekspresi aneh di wajah Soul Silk. Dia menoleh ke King Sui dan berbicara dengannya dengan suara lembut. Orang-orang ini berasal dari klan Pang, klan besar di antara ibu kota negara Yehuang. Meskipun mereka lebih rendah dari klan Yehuang, mereka jauh lebih kuat daripada klan seperti klan Li. Sekitar selusin orang datang. Berdiri di luar pintu utama adalah seorang pria paruh baya dalam penampilannya. Dia memiliki sosok tubuh besar tapi tidak besar seperti besar dan kuat. Itu lebih seperti dia tinggi seperti gunung. Dia memiliki ekspresi tabah di wajahnya, sepasang alis tebal, mata cerah dan aura bermartabat. Beberapa rambutnya sudah beruban, membuatnya tampak lebih dewasa. Saudara pencari jiwa, saya melihat bahwa Anda memang menjadi jauh lebih muda sekarang. Saya harus menyusahkan Anda untuk memperkenalkan tabib ajaib itu kepada saya. Pria itu tidak membuang waktu untuk berbelit-belit. King Sui mengulurkan tangannya untuk menghentikan pencarian jiwa. Pria di depan mereka sangat kejam atau mungkin ini sifatnya. Itu adalah sifat yang telah dibawa keluar dari yang dipandang dan dihormati oleh orang lain untuk waktu yang lama. Maaf, Anda siapa, Pak? Urusan apa yang Anda miliki di sini sehingga Anda memblokir pintu masuk Imperial Cuisine Hall? King Sui tenang dan tenang. Dia tidak menunjukkan senyum atau ketidaksenangan. Saya Pang De. Apakah Anda tabib ajaib? Pria itu menatap King Sui dengan kaget. Lagi pula, dia terlalu muda untuk menjadi salah satunya. Saya hanya tahu sedikit tentang seni penyembuhan. Pak Pang, saya sangat sibuk di sini. Bisnis apa yang Anda miliki di sini? Jika Anda di sini hanya untuk menjadi pelanggan, maka Anda tidak perlu memberi tahu kami. Ekspresi wajah Pang De berkerut tapi dengan cepat kembali normal. Dia kemudian berbalik ke arah yang lain, kalian semua kembali dulu. Dokter ajaib, klan Pang ingin mengundang Anda ke kediaman kami untuk mendiskusikan sesuatu. Jika Anda tidak terlalu sibuk, silakan ikuti saya kembali kali ini, jelas Pang De sambil tersenyum. Soul Silk melirik ke arah King Sui. Bahkan dia tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi ini. Klan Pang sangat berpengaruh. Tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui mengapa klan Pang mencari King Sui. Maaf, saya sangat sibuk dan tidak punya waktu luang. Tuan Pang, mengapa kita tidak menunda kunjungan ini sampai saya tidak terlalu sibuk? Tanggapan King Sui sangat mudah. Mata Soul Silk melebar ketika dia mendengar jawaban King Sui. Dia diam-diam sangat bersemangat. Dia tahu bahwa King Sui menyembunyikan dirinya dalam-dalam tetapi dia tidak tahu seberapa dalam kekuatannya. Dengan tindakan dan sikap klan Pang, dia menganggap King Sui tidak akan pergi bahkan jika klan Yehuang yang datang. Dia tidak terbiasa diundang oleh orang lain seperti ini. Terlebih lagi ketika dia memiliki kekuatan penghancur bersamanya sekarang. Jarum hidup dan mati tidak hanya untuk mengobati penyakit, tetapi juga dapat digunakan sebagai senjata. AST 1323 waktu 3 hari, Pak Tua Puyang, pengguna meridian surgawi. Sikap King Sui juga mengejutkan Pang De. Dia tahu bahwa orang yang lebih mampu dari biasanya sangat arogan. Ketika dia melihat ekspresi King Sui, dia tersenyum. Untuk menjadi sombong, Anda harus memiliki aset untuk melakukannya. Jika tidak, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah berperilaku lebih patuh. Kalau begitu, mari kita begini. Klan Pang saya benar-benar mengagumi Anda. Kami sangat ingin bekerja sama dengan Anda. Ini seharusnya menjadi kabar baik untuk Anda. Mengapa Anda tidak datang mengunjungi Pang Klan dengan saya? Kami akan membahas detailnya bersama dan kami pasti tidak akan menganiaya Anda. Pang De tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Pang Klan adalah klan bangsawan. Jika seseorang dilihat oleh Pang Klan, orang itu sangat beruntung. Banyak orang menggaruk-garuk kepala sampai berdarah mencoba bekerja dengan Pang Klan. Oleh karena itu, Pang De berpikir dalam hati bahwa King Sui pasti akan menyetujui persyaratan yang dia sarankan. Di seberang jalan ini, jika Pang Klan ingin bekerja dengan orang tertentu, itu seperti mengatakan bahwa orang itu benar-benar beruntung. Adalah keberuntungan bagi orang itu untuk dapat dipandang oleh Pang Klan. Sayangnya, King Sui bukan orang biasa. Maaf, tapi aku tidak tertarik bekerja denganmu, King Sui menolak secara resmi. Pang De telah membayangkan banyak skenario, namun dia tidak pernah membayangkan bahwa King Sui akan menolak tawarannya. Sebelum ini, dia tidak pernah menyebutkan membiarkan King Sui bekerja untuk Pang Klan. Sebaliknya, dia menyarankan agar mereka bekerja sama. Namun pada kenyataannya, keduanya memiliki sifat yang sama yang tersembunyi di dalam diri mereka. King Sui telah hidup sebagai manusia selama 2 kehidupan. Secara alami,
dia akan dapat melihat melalui motif sebenarnya yang ada di balik hal-hal seperti ini. Karenanya, terhadap hal semacam ini, dia tidak akan ragu untuk menolaknya. Pang klan mungkin kuat tetapi tidak mungkin bagi klan untuk mengirimkan kekuatan mereka yang paling kuat mengenai hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, dia perlahan akan mencoba menahan mereka sambil dengan nyaman mencoba mengembangkan dirinya. Kekuatan. Hanya dengan kekuatan seseorang tidak akan diganggu oleh orang lain. Kamu menolak untuk bekerja dengan Pang klan. Pang De masih tersenyum sangat santai. Tapi mata yang biasa dia lihat pada King Sui menjadi tajam. King Sui tersenyum. Dia memandang Pang De, saya telah membuat diri saya sangat jelas. Saya tidak suka bekerja dengan orang lain. Apakah Anda masih memiliki hal lain yang ingin Anda katakan? Saya sedang terburu-buru. Apakah kamu percaya bahwa aku bisa membuat Imperial Cuisine Hall menghilang? Pang De tersenyum dan bertanya. Hal-hal di dalam Imperial Cuisine Hall tidak begitu berharga. Hek, tidak ada banyak barang di dalamnya. Akan sangat mengecewakan jika Pang klan melakukan hal seperti itu. Awalnya, King Sui seharusnya membalikkan tubuhnya. Dia menoleh ke belakang dan tersenyum pada Pang De. Melihat senyum itu, Pang De tercengang. Dia melihat senyum percaya diri dari pemuda itu. Kepercayaan dirinya itu justru membuatnya panik. Itu adalah semacam senyuman yang menunjukkan bahwa dia telah merencanakan segalanya sebelumnya, semacam senyuman yang menunjukkan bahwa dia tidak takut apa-apa. Pada saat King Sui selesai berbicara, dia segera berjalan menuju Imperial Cuisine Hall. Yang terbaik bagimu untuk mempertimbangkan kembali tawaranku. Aku akan memberimu 3 hari. Ayo cari aku di Pang klan setelah kamu mengambil keputusan. Pang De pergi setelah dia selesai berbicara. Cukup banyak orang yang berkerumun di sekitar area ini. Untuk sesaat, ada banyak diskusi tentang apa yang telah terjadi. Bencana pasti akan menimpa Imperial Cuisine Hall kali ini. Mengapa dia menolak kesempatan yang begitu bagus? Saya selalu ingin bekerja dengan Pang klan. Hanya saja mereka tidak menyukaiku. Dari perkembangan Imperial Cuisine Hall beberapa hari ini, ditambah fakta bahwa mereka memiliki dokter yang bekerja ajaib untuk membantu merawat mereka, wajar saja jika mereka menjadi sasaran orang lain. Hanya saja klan Pang telah memutuskan untuk bergerak terlebih dahulu. Saya rasa segera, klan lain akan mulai mencari Imperial Cuisine Hall juga. Petik 2. Kalau begitu, apakah menurut kalian Imperial Cuisine Hall akan bekerja dengan Pang klan? Sulit untuk dikatakan. Tapi dari cara Pang klan selalu melakukan sesuatu, jika mereka gagal bekerja sama, mereka pasti akan menghancurkan Imperial Cuisine Hall. Tidak mungkin mereka mengizinkan Imperial Cuisine Hall bekerja dengan kekuatan lain. Tetapi ada tabib surgawi yang ajaib di dalamnya. Jika seseorang benar-benar berani menyentuhnya, itu berarti mereka juga telah menyinggung semua dokter lain. Oleh karena itu, seseorang harus siap dengan konsekuensinya ketika dia memutuskan untuk membunuh seorang dokter. Itu belum tentu demikian. Hal-hal juga sangat kompetitif di antara para dokter. Oleh karena itu, mereka mungkin juga tidak begitu bersatu. Petik 2. Adik kecil, apa yang harus kita lakukan? Pang klan kejam. Tidak mungkin masalah ini diselesaikan dengan damai, tanya Soul Sirk. Dia tampak sangat prihatin. Saudaraku, jangan khawatir. Bantu saya melihat berapa banyak klan dari generasi ini yang mampu bertahan melawan Pang klan. Bantu saya melihat apakah ada pasien dari masing-masing klan mereka yang membutuhkan bantuan segera. Tidak peduli apa jenis penyakitnya. Hek, tidak apa-apa bahkan jika mereka tidak memiliki penyakit selama mereka adalah klan yang dapat bertahan melawan Pang klan. King Sui tersenyum dan berkata. Mata Soul Sirk berubah cerah. Dengan kata ini, dia juga dianggap telah memahami betapa menakutkannya keahlian medis King Sui. Begitu King Sui mengatakannya, dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Dia berkata dengan terkejut, ini mudah ditangani. Aku bisa memberitahumu sekarang. Bagus. Sebelum semuanya terlambat, mari kita pergi dan mendiskusikannya. 3 hari sudah cukup, King Sui tersenyum dan berkata sambil berjalan bersama Soul Sirk. Banyak orang yang seharusnya makan sudah pergi. Setidaknya dalam 3 hari ini, tidak akan ada orang di sini untuk makan apapun. Bahkan ada lebih banyak orang yang mengembalikan kualifikasi mereka menjadi pelanggan Imperial Cuisine Hall. Semua orang takut mencari masalah dengan Pang klan. Ini terutama terjadi untuk lantai 4, 99% orang telah mengembalikan kualifikasi mereka. Hanya ada sedikit orang yang tersisa dan itu baru setengah hari. Ada beberapa orang lagi yang tersisa di lantai 3 tetapi hanya beberapa lagi. Lantai kedua dan pertama memiliki kurang dari sepertiga orang yang tersisa. Orang-orang dengan status rendah tidak terlalu kuat, jadi diasumsikan bahwa Pang klan akan terlalu malas bahkan untuk menyentuh mereka. Oleh karena itu, lebih banyak orang sekaliber itu tetap tinggal.
Soul Cirque sedang melihat kartu emas berharga di depannya. Ini adalah bukti bagi mereka untuk memasuki setiap lantai. Semua ini akhirnya kembali sekarang. Meskipun demikian, dia masih merasa sedikit pemarah jauh di lubuk hatinya. Sebaliknya, King Sui sangat senang. Lebih baik mengambil kembali kartu emas ini. Mereka tidak akan bisa mendapatkannya bahkan jika mereka menginginkannya lain kali. Bahkan jika mereka memutuskan untuk menawarkan 10 kali lipat harga, kartu itu tidak akan ada lagi. Setidaknya kartu ini bisa membantu memastikan keselamatan mereka. Sayangnya, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki wawasan yang baik. Dari generasi ini, ada cukup banyak klan yang bisa melawan klan Pang. Klan Huang, klan Kang, klan Su, klan Sikong dan klan Yiwen. Klan ini tidak sedikit lebih rendah dibandingkan. Tempat ini adalah ibu kota dari benua Tari Phoenix dan klan yang kuat masih sangat bersatu. Seharusnya masih ada beberapa klan yang telah melampaui klan Pang dalam kekuasaan tetapi karena ketenaran saya tidak cukup tinggi, saya belum memiliki info lengkap. Pada saat ini, suara ketukan pintu datang dari luar. Setelah itu, Yuan Long masuk, "Tuan, ada seorang lelaki tua yang meminta untuk bertemu denganmu di luar." Biasanya, hanya orang-orang di lantai 4 yang memiliki hak khusus untuk datang ke sini untuk bertemu orang-orang. Oleh karena itu, mereka membiarkan Yuan Long membawa orang itu ke sini. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua. Begitu Soul Cirque melihat lelaki tua itu, dia bergegas ke arahnya dengan cepat. "Pak Tua Puyang, untuk apa kamu datang?" Orang tua itu benar-benar ramah. Dia menggendong seorang gadis kecil. Dia seharusnya berusia sekitar 3 atau 4 tahun. Paling-paling berusia 5 tahun, dia seharusnya tidak lebih tua dari itu. Dia memiliki kulit yang sangat pucat. Kuncir kecil di kepalanya membuatnya terlihat sangat cantik. Dua mata hitam cerah miliknya tampak seperti kristal. Ketika King Sui melihat gadis kecil itu, dia langsung teringat putrinya sendiri. Soul Cirque kesal. Sejak kapan Pak Tua Puyang berubah menjadi pelanggan Imperial Cuisine Hall? Ah, kau mengenalku. Itu bagus, saya punya teman yang datang menemui saya. Dia membawa 2 roti giok bersamanya. Saya makan salah satunya. Setelah itu, saya memberikan satu lagi kepada cucu perempuan saya yang kecil. Setelah itu, segalanya menjadi tidak terkendali. Orang tua itu tidak benar-benar mengatakan apa-apa tetapi dia sangat jelas dengan apa yang dia maksud. "Pak Tua Puyang, ini adik laki-lakiku. Dia berkali-kali lebih terampil daripada saya dalam hal keahlian medisnya. Sanggul itu juga dibuat olehnya. Hanya saja dia hanya bisa membuat sangat sedikit setiap hari karena dia tidak memiliki terlalu banyak bahan yang dibutuhkan." Soul Cirque dengan cepat memperkenalkan King Sui kepada lelaki tua itu. Soul Cirque mungkin belum mengatakan apa-apa tentang Old Man Puyang atau Puyang Clan, King Sui sudah bisa merasakannya dari sikap Soul Cirque. Dia adalah seorang dokter yang kuat. Dia tidak akan benar-benar menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Bahkan jika itu adalah prajurit normal yang lebih kuat darinya, dia tidak akan melihat mereka sebagai sesuatu yang signifikan. Dia adalah seorang dokter, dia mengendalikan hidup dan mati orang lain. Tapi Soul Cirque menghormati orang tua ini jauh di lubuk hatinya. Selain itu, King Sui tidak dapat merasakan kekuatan orang tua itu. Itu sedalam laut tanpa batas. Kamu memang pemuda yang menjanjikan. Dokter surgawi kecil yang ajaib, untuk seseorang yang memiliki ambisi besar seperti Anda pasti akan mengerjakan hal-hal besar di masa depan. Saya ingin tahu apakah rotinya terjual habis hari ini, tanya lelaki tua itu sedikit khawatir. Dia kemudian menatap gadis kecil itu. Soul Cirque baru saja akan berbicara tetapi dia segera diinterupsi oleh King Sui. "Terima kasih atas pujianmu. Kami masih memiliki beberapa yang tersisa. Tetapi Anda mungkin harus menunggu sedikit untuk mereka." Petik 2. Tidak apa-apa. Tidak usah buru-buru. Kalau begitu, saya pikir saya akan turun ke bawah untuk menunggu kemudian untuk menghindari mengganggu Anda. Orang tua itu mengucapkan selamat tinggal pada King Sui. Dia memegang tangan gadis kecil itu dan hendak berjalan ke bawah. Pengguna Vena Surgawi. King Sui menatap punggung gadis kecil itu dan berkata perlahan. Pria tua itu tiba-tiba menoleh dan menatap King Sui dengan heran, "Kamu benar-benar pantas mendapatkan gelar dokter ajaib." Pria tua itu tersenyum begitu dia selesai berbicara. Setelah itu, dia melanjutkan ke bawah dengan gadis kecil itu. "Kakak, bisakah kamu memberitahuku tentang latar belakang orang tua ini?" King Sui bertanya dengan rasa ingin tahu. Klan Puyang adalah eksistensi yang tidak kalah dengan klan Ye Huang. Namun, klan Puyang selalu tidak menonjolkan diri. Memikirkan bahwa lelaki tua itu benar-benar datang untuk Jade Buns. Jika orang tua itu datang lebih awal, Pangde tidak akan berani bersikap kasar seperti itu. Soul Cirque sepertinya merasa sedikit menyesal.
Tidak banyak orang di lantai 4. Mari kita membuat pengecualian hari ini dan membagikan lebih banyak roti. Siapapun yang berhasil kami pertahankan adalah pelanggan terbaik di Imperial Cuisine Hall. King Sui tersenyum dan berkata. Iya? Oh ya, adik laki-laki, apa itu pengguna meridian surgawi? Soul Silk bertanya bingung. Seseorang tanpa meridian, King Sui berkata sambil tersenyum. Soul Silk segera berhenti berbicara. Ini adalah jenis penyakit yang sangat langka. Itu tidak bisa disembuhkan. Bahkan pil obat seperti Bones of the Living Dead sia-sia melawan penyakit semacam ini. Alasannya karena pasien tidak memiliki meridian di seluruh tubuhnya. Awalnya, pengguna meridian surgawi tidak seharusnya bisa hidup tetapi karena gadis kecil itu memiliki semacam ki di dalam otot dan tulang serta organnya, dia bisa tetap hidup. Adik laki-laki, apakah itu bisa disembuhkan? Soul Silk memandang King Sui dengan rasa ingin tahu. Saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Jika King Sui tidak memiliki jarum hidup dan mati, dia akan langsung mengatakan tidak. Tapi sekarang, dia entah bagaimana masih memiliki sedikit kepercayaan di dalamnya. Dengan sangat cepat, roti giok sudah siap. King Sui membawa roti dan berjalan ke bawah. Namun, dia hanya membawa itu untuk lelaki tua dan gadis kecil itu. Sepertinya ada beberapa roti lebih banyak dari biasanya hari ini. Pria tua itu dengan cepat berdiri ketika dia melihat King Sui membawa roti itu sendiri. Sejak awal, King Sui sudah tahu bahwa lelaki tua itu bukanlah lelaki tua yang sombong. Dia berbicara dengan nada yang sangat formal, tidak seperti Pang De, yang sudah sombong dan suka memerintah hanya karena dia memiliki sedikit kekuatan. Maaf atas masalah ini, dokter kecil yang ajaib. Orang tua itu mengungkapkan senyum hangat. Ini tidak merepotkan. Gadis kecil itu benar-benar imut. King Sui tersenyum sambil meletakkan 2 piring di atas meja. Terima kasih paman. Gadis kecil itu berkata dengan gembira. Mungkin bukan dia yang dia senang lihat, dia senang karena dia melihat roti. King Sui bisa memberi tahu setidaknya sedikit ini. Orang tua, mengapa kamu tidak mencobanya? Jika Anda menyukainya, saya akan memberikannya kepada Anda setiap hari. Dengan begitu, kamu juga tidak perlu lagi membawa gadis kecil itu ke sini setiap hari. Tempat ini cukup berisik. Dengan nyaman, saya bisa menghilangkan kebosanan saya. Saya benar-benar ingin mencoba memuaskan gadis kecil itu dengan apapun yang dia inginkan. Pria tua itu menatap gadis kecil itu. Dia sangat mencintainya. Selain itu, tampaknya juga ada jejak keengganan di matanya untuk berpisah dengannya. Bagaimana dengan ini, Pak Tua? Dalam beberapa hari, saya akan mencoba melihat apakah saya dapat membantunya. Bagaimana suaranya? Alasan mengapa King Sui ingin menyembuhkan gadis kecil itu bukan karena dia adalah anggota klan Puyang. Bahkan jika itu adalah seseorang dari latar belakang keluarga normal, dia juga akan mencoba menyelamatkan mereka. King Sui tidak akan pernah menetapkan motifnya pada hal-hal seperti itu. Dokter kecil yang ajaib, bisakah kamu menyembuhkannya? Tubuh Pak Tua Puyang bergetar saat dia melihat ke arah King Sui. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya 100% mampu menyembuhkannya. Tapi setidaknya aku bisa menjamin agar dia tetap hidup. Ini bagus, ayah dan ibu gadis kecil ini telah pergi sejak dia lahir. Saat pertama kali aku melihatnya, dia menangis. Meskipun kami terpisah beberapa generasi saat aku melihatnya, aku memeluknya dan dia berhenti. Itu hanya bekerja untuk saya. Dia masih akan menangis ketika orang lain melakukannya. Saya tidak pernah berharap dia bahkan menjadi pengguna meridian surgawi. Oleh karena itu, dia hidup dengan mengandalkan origin Kiku. Mengikutinya tumbuh perlahan, menjadi sangat sulit bagiku untuk terus seperti ini. Pak Tua Puyang terdengar sangat gelisah. AST 1324 bahkan dokter memiliki kekuatan yang kuat. Klan Sikong, penuaan dini. Pak Tua Puyang berhenti membiarkan bocah kecil itu makan lagi setelah dia memiliki 3 dari mereka. Sebagai gantinya, dia mengumpulkannya untuknya dan hanya akan mengizinkannya memakannya nanti. Dia hanya pergi setelah berterima kasih kepada King Sui berulang kali. Dia juga memberitahu King Sui bahwa dia akan datang setiap hari di masa depan. Tidak hanya itu, jika terjadi sesuatu, dia berkata kepada King Sui bahwa dia akan dipersilakan untuk mencari bantuannya. King Sui tidak tahu apakah Pak Tua Puyang mengetahui hal-hal dengan Pang Clan. Mungkin karena dia sudah cukup tua, dia berhenti bertanya tentang hal-hal yang terjadi di dunia fana. Tetapi memang benar bahwa dia sangat serius ketika dia berbicara dengan King Sui, mengatakan kepadanya bahwa dia harus mencarinya jika terjadi sesuatu. Sebelum benar-benar diperlukan, King Sui tidak akan meminta bantuan orang lain. Apalagi sekarang, dia juga belum menyembuhkan gadis kecil itu. Tidak peduli apa, sampai sekarang,
selama King Sui ingin melakukannya, dia harus bisa menyelesaikan bahaya yang dia hadapi di depannya. King Sui tidak yakin seberapa kuat Pang Clan. Dia ingin melihat berapa lama dia sendiri bisa bermain-main dengan Pang Clan. Ini juga semacam ujian. Pada saat ini, Soul Silk dengan senang hati berjalan mendekat. Sebelum ini, dia telah mendengar apa yang dikatakan Pak Tua Puyang dengan sangat jelas. Dia sekarang sangat kagum dengan kemampuan King Sui. Hanya beberapa roti yang telah memenangkan janji Pak Tua Puyang. Selama King Sui bersedia meminta bantuannya, lelaki tua itu akan dapat menyelesaikan masalah tepat di depannya segera. Adik kecil, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membutuhkan bantuan Pak Tua Puyang? Soul Silk tersenyum dan bertanya. Ini bukan sesuatu yang harus diburu-buru. Sebelum menjadi sangat penting, sebaiknya kita tidak membuka mulut dan membicarakannya. Kami masih akan mengikuti rencana awal kami. Pada saat itu, seharusnya ada orang yang akan membantu kita, King Sui tersenyum dan berkata. Sekarang, Soul Silk pada dasarnya akan mempercayai apapun yang dikatakan King Sui. King Sui kembali ke kamarnya untuk mengemasi barang-barangnya. Setelah itu, dia bersiap untuk membiarkan Soul Silk membawanya ke klan yang membutuhkannya. Tentu saja, Soul Silk akan menghubungi mereka terlebih dahulu. Dia sangat membual tentang King Sui. Sebenarnya, ini tidak perlu, fakta Soul Silk menjadi lebih muda, sudah merupakan cara yang sangat baik untuk mempromosikan King Sui. Ketika King Sui melangkah ke kamarnya, dia merasakan bau harum dan dia langsung tahu bahwa Ye Huangguwu ada di sini. Dalam rentang waktu satu tarikan napas, Ye Huangguwu sudah berada di samping King Sui. Bau harum samar miliknya langsung masuk ke hidung King Sui. Dia tampak sangat lelah, menyebabkan King Sui merasa sedih di hatinya, apakah semuanya baik-baik saja. Saat berbicara, King Sui meletakkan tangannya di nadinya dan merenung sejenak. Bagaimana kondisiku? Oh, selamat Nona, ini bayi perempuan, kata King Sui dengan serius. Bocah sialan, kamu sengaja mencoba membuatku marah, bukan? Wanita itu tampak sedikit pemarah tetapi pada saat yang sama dia juga tersenyum. Meskipun demikian, dia tidak dapat menyembunyikan perasaan kesepian di matanya. Jangan khawatir, saya adalah dokter ajaib. Aku akan menyembuhkanmu. Jika saya tidak dapat melakukannya, saya akan memberi Anda bayi sendiri. King Sui dengan lembut memberikan tekanan pada tubuhnya. Saat dia melakukannya, sebagian dari kekuatan surgawi mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Kamu tidak boleh berbohong padaku. Wanita itu tersenyum bahagia saat melihat King Sui seperti ini. Tentu saja, saya tidak pernah berbohong. Saya bisa menjamin itu untuk Anda. Tapi kamu harus hidup dengan baik. Tanpa Anda, akan sulit bagi saya untuk kembali ke benua Oshe Barat. Jadi saya hanya alat. Anda anak nakal berdarah dingin. Baiklah, lupakan saja, aku pergi sekarang. Ye Huangguwu tampaknya jauh lebih baik sekarang. Jangan terburu-buru. Mengapa Anda tidak memiliki roti dulu? Anda seharusnya sudah memiliki energi yang cukup untuk itu. King Sui telah meninggalkan beberapa roti di dunia. Mereka dimasukkan olehnya beberapa waktu sebelumnya. Mereka masih hangat. Itu begitu indah. Ini pertama kalinya saya melihat roti yang begitu indah. Ye Huangguwu berkata sambil dengan senang hati mengambil roti itu. Pada saat dia selesai berbicara, dia menggigit mereka. Dia tertegun sejenak dan mengedipkan matanya yang indah. Bulu matanya yang panjang itu terlihat sangat cepat, dia sudah menghabiskan roti. King Sui, apa yang telah kamu lakukan selama beberapa hari ini? Wanita itu tersenyum dan menarik King Sui. Tetapi pada saat ini, Soul Silk masuk. Erem? Adik kecil, jangan pedulikan aku pergi saja dan sibuk dengan urusanmu sendiri. Soul Silk sangat bingung. Kenapa kecantikan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul entah dari mana. Sambil mengagumi keberuntungan King Sui dengan wanita cantik, dia dengan cepat pergi. King Sui tersenyum. Ye Huangguwu di sisi lain benar-benar tenang. Selanjutnya, dia bahkan tersenyum dan mengangguk pada Soul Silk. Saya telah membuka toko obat di sini dengan seseorang. Broter Soul Silk yang saya kenal ini adalah seseorang yang pernah merawat orang-orang dari klan Ye Huang. King Sui tersenyum dan berkata. Tubuh Ye Huangguwu bergetar. Setelah itu, dia berkata perlahan, King Sui, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Hal seperti apa? Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya kelola, saya pasti akan membantu Anda, kata King Sui dengan nada tegas. Jangan melihat pasien dari klan Ye Huang. Ye Huangguwu memandang King Sui. King Sui memikirkannya sebentar, aku berjanji padamu. Bagaimanapun, klan Ye Huang tidak akan mencari seseorang di levelku. Setidaknya tidak untuk saat ini.
Saya bisa berjanji bahwa selama Anda tidak menyetujuinya, saya tidak akan menemui pasien mereka. Terima kasih. Ye Huang Guhu tersenyum bahagia. Bibi bela diri, apakah kita masih harus bersikap formal satu sama lain? Baiklah, kita tidak harus seperti itu. Saya akan segera pergi. Mengapa Anda tidak memberi saya beberapa roti? Ye Huang Guhu cemberut dan berkata. Aku sudah lama menyiapkan itu untukmu. King Sui mengeluarkan cukup banyak dari mereka. Mereka semua sudah diletakkan di piring. Pada hari pertama dia keluar, dia sudah menyiapkan mereka untuk wanita ini. Sayangnya, dia belum bisa kembali ke benua tengah. Atau yang lain, dia akan membuat lebih banyak untuk mereka. Ye Huang Guhu tersenyum saat dia menyingkirkan semuanya. Setelah itu, King Sui memeluknya pada saat dia paling lengah. Aku akan pergi. Jaga dirimu. King Sui memeluk tubuhnya yang diberkahi dengan baik dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kamu juga harus berhati-hati. Ingat, aku benar-benar bisa menyembuhkanmu. Di masa depan, Anda pasti akan sangat sibuk melahirkan bayi. Petik 2. Wanita itu pergi. King Sui keluar. Soul Silk tidak benar-benar mempertanyakan King Sui siapa dia. Sebaliknya, dia berkata, ayo pergi ke klan Sikong hari ini. Sudah ada orang yang mengejar kita sejak kemarin. Petik 2. Soul Silk juga memilih tempat-tempat yang telah dia sebutkan sebelumnya. Misalnya, klan Sikong. Klan Sikong adalah salah satu klan yang pasti akan dia beri informasi. Lebih jauh lagi, itu adalah sejenis penyakit yang mungkin bisa disembuhkan. Secara alami, King Sui tidak memiliki pendapat tentang itu. Dia mengendarai binatang iblis Soul Silk, Swift Shadow Crane. Klan Sikong tidak terlalu jauh dari sini. Tentu saja, itu didasarkan pada dancing Phoenix kontinen itu sendiri dan juga berdasarkan pada binatang iblis yang memiliki kecepatan menakutkan. Jika dia berada dalam inkarnasi sebelumnya, jarak seperti ini hanya bisa digambarkan dengan kata menakutkan. King Sui telah berjanji pada Pak Tua Puyang untuk membantu merawat gadis kecil itu dalam beberapa hari. Tapi sekarang, dia pergi untuk membantu orang lain menyembuhkan penyakit dan penyakit mereka. Ini entah bagaimana terasa tidak pantas. Tetapi saat itu, dia memberitahu lelaki tua itu bahwa dia perlu waktu untuk bersiap-siap, karena dia mungkin perlu waktu lama untuk merawatnya. Hanya butuh 1 jam bagi mereka untuk tiba. Klan Sikong terletak di daerah yang sangat luas. Bangunannya juga megah dan mewah. Ada 2 baris penjaga dengan pakaian prajurit berdiri di depan. Saat mereka melihat Soul Silk dan King Sui, salah satu pria paruh baya keluar. Dokter ajaib Sou, kalian berhasil. Orang tua itu sudah lama menunggu kalian. King Sui menatap pria paruh baya itu. Pria ini berpakaian putih dan memiliki sikap santai. Senyumnya menawan namun tanpa tanda-tanda sifat jahat di dalam dan memancarkan rasa kebenaran. Maaf atas masalah ini, Tuan Fang. Dengan senang hati. King Sui dan Soul Silk mengikuti pria bermarga Fang saat mereka berjalan menuju klan Sikong. King Sui mengamati sekelilingnya sambil berjalan. Setiap bagian dari mereka tampak sangat halus. Rasanya seperti ada gunung di satu sisi dan air di sisi lain. Tentu saja, mereka semua dibuat dengan tenaga manusia. Dengan sangat cepat, seorang pria tua yang tampak agak tua berjalan keluar dari pintu besar aula. Tubuh lelaki tua itu lurus seperti pena. Aura kuat yang samar bisa dirasakan menyebar di sekelilingnya. Setiap langkah yang diambilnya entah bagaimana menyerupai sesuatu antara langkah naga yang berjalan dan langkah harimau. Sebenarnya, ini adalah semacam pesona, semacam aura. Mata lelaki tua itu tampak luar biasa berpandangan jauh ke depan dan bijaksana. Mereka mungkin terlihat cerdas tetapi mereka tidak sombong, membuat orang merasa cukup mudah untuk berinteraksi. Kalian berdua dokter ajaib akhirnya datang. Miracle Dr. Sou, kamu tampak jauh lebih muda dari sebelumnya. Orang tua itu maju untuk bergandengan tangan dengan Soul Silk dan King Sui sambil memberi mereka sambutan hangat. Pak Tua Sikong, kamu masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya. Ini adalah King Sui. Dia 1000 kali lebih baik dari saya dalam hal keahlian medis. Soul Silk dengan senang hati memperkenalkan King Sui kepada lelaki tua itu. Salam, Pak Tua Sikong. Kakakku sepertinya melebih-lebihkan hal tentangku. Masuk rumah, masuk rumah. Pria tua itu dengan gembira berkomentar saat dia memimpin pencarian jiwa dan King Sui, sambil berpegangan tangan, menuju aula. Dalam inkarnasi sebelumnya, King Sui pasti akan merasakan sakit di dalam tasnya jika dia melihat 3 pria berpegangan tangan. Namun sekarang, dia tidak merasakan apa-apa ketika melihatnya. Lagi pula, lelaki tua itu sudah cukup tua. Baik dirinya dan Soul Silk dianggap junior orang tua itu. Ruang tamu itu sangat besar. Itu tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Perabotan di sekitar juga tidak terlalu banyak.
Orang tua itu membiarkan King Sui dan Soul Sirk duduk. Sangat cepat, sudah ada orang yang datang untuk menyajikan teh untuk mereka. Orang tua, bolehkah saya tahu siapa yang membutuhkan perawatan? Saya pikir yang terbaik adalah jika kita melihat pasien terlebih dahulu. King Sui tidak menyentuh teh di atas meja. Itu keren. Pria tua itu tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan bertepuk tangan beberapa kali. Pria parubaya dari sebelumnya masuk. Changsu, bawa Tong Lang ke sini. Ya, sangat cepat, seorang orang tua, yang lemah dan rapuh masuk. Orang tua itu sangat kurus. Rambutnya abu-abu dan kusam. Pakaiannya tampak lusuh. Pria tua, berkata dengan lembut pada saat dia melihat lelaki tua itu, kakek buyut, lupakan saja. King Sui tercengang. Dia merasa ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Orang tua, ini bukan orang tua biasa. Ini adalah sejenis penyakit, penuaan dini. Penuaan dini, suatu kondisi ketika tubuh berusia 5 hingga 10 kali lebih cepat dari biasanya. Pasien yang terkena penyakit tersebut akan memiliki penampilan yang menyerupai orang tua. Demikian pula, organ mereka akan menurun dengan sangat cepat, menyebabkan fungsi fisiologis mereka turun secara signifikan. King Sui masih tahu beberapa hal tentang penuaan dini. Tapi secara logika, gejala seperti ini seharusnya bisa disembuhkan di seluruh dunia 9 benua. Aku yakin kalian berdua pasti bisa menemukan sesuatu juga. Dia menua sebelum waktunya. Kami juga tidak tahu bagaimana dia terkena penyakit semacam ini. Dia telah meminum banyak obat tetapi yang mengejutkan kami, semuanya terbukti tidak ada gunanya. Tipe tubuhnya secara bawaan menolak sebagian besar obat-obatan. Bahkan pil obat terbaik pun mungkin terbukti tidak berguna saat digunakan padanya, alasannya karena tubuhnya tidak benar-benar menyerap obat itu sendiri. Pada saat ini, King Sui berdiri dan berkata. Soul Sirk juga telah berdiri. Kalau begitu, dokter ajaib, apakah itu bisa disembuhkan? Pak Tua Sikong bertanya dengan gelisah. King Sui sekarang tahu mengapa klan Sikong mengundangnya. Pencarian jiwa menjadi muda kemungkinan besar adalah salah satu alasan terpenting di baliknya. Ya, tapi aku akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk itu, kata King Sui setelah beberapa pemikiran. Betulkah? Tidak masalah jika perlu setengah bulan. Tidak apa-apa bahkan jika perlu lebih lama. Petik 2. Tubuh King Sui memiliki kekuatan kelahiran kembali. Semuanya akan baik-baik saja selama dia berhasil memicu fungsi normal tubuhnya. Tapi dia juga harus mengorbankan sedikit Spring of Life untuk memastikan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Orang tua itu tidak benar-benar gelisah ketika dia mendengar apa yang dikatakan King Sui. Dia hanya melihat orang ini yang berbicara omong kosong sombong dengan aneh. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa sepertinya dia tidak hanya berbicara omong kosong. Alasannya karena memang benar apa yang dia katakan tentang tipe tubuhnya yang tidak mampu menyerap zat medis. Kalau begitu, aku akan membantumu melakukan akupuntur sekarang. Akan menjadi jelas beberapa saat kemudian apakah itu dapat disembuhkan. Dia juga akan bisa merasakannya. Waktu untuk seluruh perawatan tidak terlalu lama. Itu berlangsung selama sekitar 1 jam. Di tengah jalan, King Sui memberinya beberapa musim semi kehidupan. King Sui juga menggunakan jarum hidup dan mati dan ketika dia menggabungkannya dengan kekuatan kelahiran kembali, dia hampir bisa melihat pria tua, itu tampak lebih muda dengan matanya. Sebelum ini, dia tampak seperti berusia sekitar 100 tahun tetapi sekarang, dia tampak hampir berusia 90 tahun. Meskipun perubahannya tidak terlalu signifikan, itu sudah cukup jelas. Itu terutama karena semangat dan pesona pasien menjadi jauh lebih baik. Bersamaan dengan itu, pria tua itu juga tampaknya memiliki lebih banyak kekuatan. Vitalitas di dalam tubuhnya menjadi lebih ulet. Tong Lang, bagaimana perasaanmu? Pak Tua Sikong bertanya dengan gelisah. AST 1325 Mi panjang umur, anggota klan Pang ada di sini, Pang Situ, kecelakaan. Untuk berpikir bahwa itu benar-benar bisa diobati. Sikong Tonglang menatap King Sui dengan kaget. Saat ini, dia baru pulih sedikit tetapi ini seperti lampu yang bersinar di malam yang paling gelap. Itu telah berhasil membimbingnya menuju arah yang diinginkan dan menunjukkan harapan padanya. Pak Tua Sikong sebenarnya juga merasakannya. Meskipun demikian, dia merasa agak sulit untuk percaya. Dengan latar belakang keluarga klan Sikong, mudah bagi mereka untuk mencari dokter dan alkemis terbaik, namun tidak satupun dari mereka yang terbukti mampu mengobati penyakit seperti itu. Orang tua, kami akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Saya akan datang ke sini setiap 2 hari untuk membantu merawatnya. Jika semuanya berjalan dengan baik, saya dapat menjamin bahwa dia akan kembali normal dalam waktu setengah bulan. King Sui berdiri dan berkata sambil tersenyum. Saya sudah selesai menyiapkan jamuan makan. Tidak peduli apa,
kalian berdua harus tinggal hari ini. Saya telah menemukan hampir setiap dokter terkenal di sekitar sini, tetapi baru sekarang saya menyadari bahwa ada banyak orang dengan reputasi yang tidak semestinya. Saya akan menyerahkan hal-hal tentang Tonglang kepada Anda dua dokter ajaib. Pak Tua Sikong sangat bersahabat dengan King Sui dan Soul Sirk. Orang tua, kita masih memiliki hal-hal lain yang perlu kita lakukan hari ini. Seseorang masih menunggu kita untuk menyelamatkan nyawa mereka. Mari kita tunggu sampai kita benar-benar menyembuhkan penyakit Tonglang dulu. Saat itu, kita akan minum bersama. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Petik 2. Karena kata-kata telah diucapkan sampai saat ini, Pak Tua Sikong tidak bisa lagi menghentikan King Sui. Dia dengan enggan melepaskan kedua tangan mereka dan berkata sambil tersenyum, baiklah kalau begitu, kita telah membuat kesepakatan satu sama lain. Kita harus minum bersama setelah Tonglang sembuh. Baiklah, kita pasti akan melakukannya. Mereka mengunjungi beberapa klan dalam sehari. Klan ini semua memiliki pasien khusus di rumah mereka. Semua pasien ini sangat penting, pada saat yang sama, mereka juga pasien yang membutuhkan perawatan segera. King Sui berhasil membuat beberapa koneksi sambil membantu mereka menyembuhkan penyakit mereka. Lebih penting lagi, keahlian medis King Sui juga telah diturunkan ke seluruh area. Pada saat yang sama, reputasi King Sui juga diturunkan bersama dengan keahlian medisnya. Tentu saja, itu juga termasuk roti kukus giok dan anggur. Sayangnya, dendam yang dipendam King Sui dan Pang Klan terhadap satu sama lain juga beredar. Klan Pang. Pang De sedang meminum anggurnya. Ada seorang pria parubaya yang tampak seperti seorang sarjana berdiri di depannya. Pria itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah pria yang sangat dalam dan misterius. Kakak Pang, bagaimana rencanamu menghadapi bocah itu? Bocah itu pasti akan berevolusi menjadi keberadaan yang menakutkan di masa depan jika kamu terus membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Dia seorang dokter. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari setahun, dia pasti akan menjadi karakter yang sangat berpengaruh. Sarjana parubaya mengambil cangkir anggur dan menyesap anggur. Dalam 3 hari, saya berencana untuk melenyapkannya tidak peduli apa yang diperlukan, kata Pang De tegas setelah ragu-ragu sejenak. Kamu yakin? Ihe? Apakah ada yang salah? Saya terus merasa bahwa tidak ada gunanya melakukan ini hanya kepada dokter. Sepertinya tidak sepadan, kata sarjana parubaya yang bernama Yihe sambil melihat ke Pang De. Kata-kata itu sudah keluar dari mulutku. Saya tidak mampu mempermalukan Pang Klan. Selain itu, dia mungkin hanya seorang dokter, bahkan jika dia mungkin dapat mencapai hal-hal besar di masa depan, membunuhnya sekarang semudah meremas semut sampai mati. Niat membunuh Pang De sangat kuat. Jejak kekecewaan melintas di mata sarjana parubaya itu. Meski begitu, dia tidak mengungkapkannya. Sebaliknya, dia terus minum alkohol dengan Pang De. Klan Puyang. Kakek, apakah kamu mencariku? Seorang pria parubaya dewasa berkata sambil tersenyum sambil mendekati halaman Pak Tua Puyang. Hong Hu, akhirnya ada harapan bagi Zheng Ming untuk tetap hidup. Tapi sepertinya kita mendapat masalah beberapa hari ini. Orang yang bernama King Sui dari Imperial Cuisine Hall mampu menyelamatkannya, hanya saja sepertinya Pang Klan sedang merencanakan sesuatu untuk melawannya. Tolong bantu perhatikan baik-baik dia secara rahasia dan selamatkan dia jika perlu, kata Pak Tua Puyang sambil tersenyum. Kakek, jangan khawatir, karena ada seseorang yang bisa menyelamatkan Zheng Ming, klan Puyang pasti akan melindunginya, kata Puyang Hong Hu dengan gembira. Zheng Ming memiliki pengucapan yang sama dengan berjuang untuk hidup. Itu adalah nama bocah kecil yang bersama Pak Tua Puyang tempo hari. Itu berarti baginya untuk memperjuangkan hidupnya dari dewa. Pada saat yang sama, klan Sikong, bersama dengan beberapa klan lainnya, tampaknya telah melakukan langkah yang sama. Setidaknya mereka semua berencana untuk mendapatkan kebaikan dari King Sui. Begitu King Sui kembali ke Imperial Cuisine Hall, dia segera pergi ke alam. Hari ini, dia mulai mengutak-atik mie panjang umur. Meskipun tidak banyak ikan panjang umur, jumlahnya dianggap agak berharga. Itu juga sudah cukup untuk digunakan. Alasannya karena dia masih memiliki kristal yang dihasilkan oleh Crystal Lion. Dengan cara ini, ikan panjang umur sudah cukup untuk perlahan-lahan bergabung dengan potongan-potongan kristal. Roti kukus giok akhirnya menjadi populer. Selanjutnya, popularitasnya masih meningkat. Sekarang, orang-orang menemukan siapapun yang berhasil memakan roti dari Imperial Cuisine Hall sebagai semacam identitas dan kebanggaan. Itu sudah berhasil mencapai ini hanya dalam waktu beberapa hari. Ini juga yang memicu Pang Klan untuk menguntit mereka. Menyebabkan Pang Klan datang dengan niat untuk menaklukkan Imperial Cuisine Hall. Baru sehari dan sudah ada lebih banyak pelanggan di lantai 4 Imperial Cuisine Hall.
Posisinya juga menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia membantu menaikkan level Imperial Cuisine Hall secara signifikan. Orang-orang yang pergi sebelum ini semua merasa menyesal sampai usus mereka berubah menjadi hijau. Bersamaan dengan itu, Pang De juga yang lain merasa menyesal. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan menyebutkan batas 3 hari. Meskipun baru 1 hari, dia sudah tahu bahwa King Sui tidak akan datang. Sudah tidak mungkin bagi Pang Clan untuk memasukkannya ke dalam Pang Clan. Selama dia menolak untuk bergabung dengan mereka, pasti akan ada orang yang keluar untuk mendukungnya sekarang. Tapi klan Pang tidak bisa membuang wajah mereka sendiri. Saat itu, mereka sudah membuat kata-kata mereka sangat jelas. Bagaimana mereka bisa memperbaiki semuanya saat ini? Mereka hanya bisa berharap bahwa orang lain tidak akan bertindak atas masalah itu pada hari itu. Atau lebih tepatnya, mereka dapat memilih untuk menggunakan metode yang lebih lembut ketika mereka bertindak. Dengan cara ini, mereka mungkin hanya bisa menjaga wajah mereka. Tanpa disadari, Pang De sudah mulai merasa tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Pada hari kedua, mie panjang umur telah dibuat. Baik Pak Tua Puyang dan bocah kecil itu ada di sini. Ini semua gratis. Untuk saat ini, di lantai 4, selain membayar setahun sekali, hal-hal lain yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit semuanya gratis. Aturan semacam ini hampir mirip dengan clubhouse dari inkarnasi sebelumnya. Kali ini, hal utama adalah beriklan. Efek maksimal hanya dapat dicapai dengan memakannya pada hari ulang tahun, oleh karena itu, mereka berjanji untuk memberikan mie panjang umur kepada orang-orang pada hari ulang tahun mereka. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Hari ini adalah hari ketika Pang Clan akan datang. Secara alami, King Sui menunggu mereka di dalam aula masakan kekaisaran. Sekitar tengah hari, orang-orang dari Pang Clan datang. Kali ini, sekitar 10 dari mereka menuju. Masing-masing dari mereka berada di Cloud Lion Beast yang sangat besar. Setelah itu, mereka turun dari langit dan mendarat di depan pintu Imperial Cuisine Hall. Secara alami, King Sui, Soul Cirque, dan Li Ji sudah lama mendapatkan berita itu. Tidak lama setelah orang-orang di Pang Clan berdiri di luar pintu, King Sui dan kelompoknya keluar. Ada banyak orang di sekitarnya. Saat itu, banyak orang mengetahui apa yang dikatakan Pang Clan 3 hari lalu. Karenanya, sejak awal hari ini, sudah ada orang yang memperhatikan hal-hal di sekitar sini. Selanjutnya, semakin banyak orang datang ke sini. Bahkan ada banyak klan aristokrat di antara mereka. Banyak penginapan di seberang jalan yang bersukacita atas kemalangan orang lain. Banyak orang yang iri dengan Imperial Cuisine Hall, melihat King Sui bergabung dengan mereka dan perubahan yang terjadi pada mereka. Tentu saja, ada juga banyak orang yang berusaha mempertahankannya, karena penyakit mereka dirawat di sana. Meskipun pelanggan di sini semuanya adalah orang kaya, mereka masih akan menghabiskan waktu menuju untuk mengobati penyakit mereka di lantai pertama. Tidak hanya itu, pengobatannya pun gratis, sehingga membuka pengobatan gratis, bahkan untuk rakyat jelata. Namun satu hal, mereka harus menjadi rakyat jelata biasa. Untuk yang jahat, yang kaya tetapi sombong, dan orang-orang yang menindas orang lain, King Sui tidak akan pernah memperlakukan mereka tidak peduli seberapa kaya mereka. Dia sudah menerapkan aturan ini sejak dia berada di 5 benua. Misalnya, untuk klan seperti Pang Clan. Bahkan jika dia tidak memiliki konflik dengan mereka sebelumnya, begitu dia menyadari bahwa mereka memiliki karakteristik seperti ini, tidak mungkin bagi mereka untuk berubah menjadi pelanggan Imperial Cuisine Hall tidak peduli seberapa kaya mereka. Itu adalah klan yang menyerupai tiran jahat. Sudah 3 hari. Anda belum datang ke Pang Clan jadi saya datang ke sini hari ini untuk menyadari hal-hal yang saya katakan tempo hari. Pang De memandang King Sui dan mengambil inisiatif untuk berbicara. Dia benar-benar berisik. Dia melakukan ini untuk memberi tahu orang-orang bahwa Pang Clan akan melakukan apa yang mereka janjikan dan dia berharap tidak ada yang akan terlibat di dalamnya. Bagi klan Pang, kehilangan muka bukanlah sesuatu yang bisa diterima semua orang. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saya tidak tertarik bekerja dengan orang-orang seperti Anda. Mungkinkah Anda ingin meratakan seluruh area ini hanya karena saya menolak untuk bekerja dengan Anda? King Sui berkata sambil tersenyum. Meskipun King Sui tidak berbicara dengan keras ketika dia berbicara, semua orang di sekitarnya dapat mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Orang-orang dari Pang Clan, mereka selalu kuat dengan orang lain. Saya rasa mereka kemungkinan besar ingin memiliki seluruh Imperial Cuisine Hall hanya karena mereka merasa dapat memperoleh manfaat darinya. Oh ya, aku juga heran kenapa belum ada yang menghentikan Pang Clan. Masih ada klan Ye Huang, klan Puyang dan klan Guhu, ada begitu banyak klan yang mampu meratakan seluruh klan Pang, mengapa mereka memilih untuk tidak mempedulikannya?
Nah, ini, kamu tidak tahu. Itu karena klan seperti Pang Klan ada karena alasan untuk menunjukkan kontras antara klan, baik, dan buruk. Ini juga mengapa tidak ada yang melenyapkan Pang Klan meskipun mereka tidak terbiasa melihat cara mereka melakukan sesuatu. King Sui mendengarkan diskusi di sekitarnya. Tampaknya harus ada alasan untuk sesuatu jika itu ada. Ini adalah aturan tidak tertulis. Pang Klan tidak pernah menggertak orang. Bagaimana dengan ini? Kita akan bertarung 3 ronde hari ini dan yang pertama menang 2 kali akan dianggap sebagai pemenang. Jika saya menang, Anda harus berjanji untuk bekerja dengan Pang Klan. Jika Anda menang, saya akan membatalkan hal-hal tentang kami bekerja sama dan meminta maaf kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Pang De sepertinya menyadari sesuatu. Nada suaranya langsung berubah. Apakah Anda memberitahu saya bahwa jika saya menang, hanya permintaan maaf yang akan saya dapatkan? King Sui memandang Pang De. Pang De tertegun, kalau begitu, katakan apa yang Anda inginkan, saya akan mengambil apapun itu. Benar, kami akan bertarung dan menentukan pemenang dengan satu pertandingan. Jika kalian menang, aku akan mengikuti syarat yang kamu sarankan tadi. Jika saya menang, di masa depan, Pang Klan tidak akan pernah lagi diizinkan menginjak jalan ini. King Sui benar-benar tenang. Tapi apa yang dia katakan bisa membuat darah seseorang mendidih ketika mereka mendengarnya. Sesuatu yang perlu diperhatikan adalah bahwa di seluruh negara Yehuang, selain minoritas klan bangsawan, klan di tingkat Pang dan klan Sikong adalah yang terkuat. Tentu saja, masih ada banyak klan di seluruh negeri. Bagaimanapun, kota Yehuang masih sangat besar. Hanya ada sekitar 10 dari mereka di sekitar tingkat kekuatan Pang klan di daerah ini. Sudut mulut Pang De berkedut. Dia sudah mempermalukan dirinya sendiri. Dia kemudian menjawab dengan wajah kesal, baiklah, saya akan menerima kondisi Anda. Sebelum ini, dia pikir dia bisa menyelesaikan semuanya dengan permintaan maaf. Namun, King Sui sudah menunjukkan bahwa dia tidak bisa diganggu untuk menerima permintaan maaf ini sama sekali. Sebaliknya dia mengatakan dia tidak ingin ada anggota Pang Klan yang menginjakkan kaki di jalan ini dan dengan kata lain, ini berarti bahwa pemandangan anggota Pang Klan sangat menjijikkan sehingga mereka membuat perut orang-orang melihat mereka. King Sui dengan santai melihat sekelilingnya. Ia merasa ada seseorang yang memperhatikannya. Tapi aura itu sangat lembut. Itu tidak mengandung niat jahat. Oleh karena itu, dia berhenti mengkhawatirkannya dan melakukan skywalk. Pang De mengatupkan giginya dan hendak bangkit. Tapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Cloud Lion Beast terbang ke arah sini dari jauh. Pada saat dia melihat lelaki tua di atasnya, dia menjadi sangat gelisah. Dia dengan sopan menunggu lelaki tua itu tiba di depannya. Paman ketiga, Pang De dengan sopan menyapanya. Orang tua itu memiliki tubuh yang sangat tinggi dan kokoh. Dia tampak sedikit lebih tua dari Pang De. Tapi dia masih hanya dianggap sedikit tetapi tidak terlalu tua. Karena, fakta bahwa Pang De memiliki wajah yang terlihat seperti pria paruh baya dewasa harus diperhitungkan. Dimengerti, baiklah. Tutup diri Anda ke dalam pengasingan ketika Anda kembali. Mata lelaki tua itu seperti pernis yang diukir. Mereka terlihat sangat dingin. Ya, tubuh Pang De bergetar. Meskipun demikian, dia masih menanggapi dengan sopan. Orang tua itu melihat sekeliling, tidak ada yang bisa menginjak harga diri Pang Klan kita. Pada saat lelaki tua itu selesai berbicara, dia segera berjalan di langit. Dia seperti burung besar, cepat seperti kilat. Saya Pang Situ. Hari ini, saya akan mewakili seluruh Pang Klan untuk bertarung dengan Anda. Jika saya menang, saya tidak memiliki persyaratan lebih lanjut. Dan jika saya kalah, saya akan meminta maaf kepada Anda dan mulai hari ini dan seterusnya, selama Anda masih hidup, tidak ada anggota Pang Klan kami yang akan menginjakan kaki di jalan ini. Pang Situ menatap King Sui saat dia berbicara dengan serius. AST 1326 bertarung melawan 70.000 kekuatan matahari, tingkat pertama dari 9 hukum istana. Entah bagaimana, kata-kata Pang Situ masih mengejutkan King Sui. Dia tidak tahu apa yang orang tua ini rencanakan. Alasannya adalah, tidak hanya orang tua itu tidak akan mendapat manfaat dari apapun jika dia memenangkan taruhan, jika Pang Klan kalah, mereka semua akan kehilangan muka. Tiba-tiba, King Sui melihat jejak cahaya dingin jauh di dalam mata besar lelaki tua itu. Itu adalah niat membunuh. Tiba-tiba, King Sui memahami sesuatu. Secara alami, jika mereka kalah, King Sui akan mengambil keputusan dan jika mereka menang, mereka lebih suka tidak mendapatkan apapun darinya. Ada juga satu hal yang tidak disebutkan secara terbuka dan itu adalah bahwa mereka dapat membunuh King Sui, membuat segalanya terlihat seperti kecelakaan dan dengan demikian membebaskan mereka dari janji mereka.
Orang tua itu adalah seseorang yang sangat tegas dengan keputusannya untuk membunuh lawan-lawannya. Jika dia berhasil membunuh mereka, dia akan membantu menyelamatkan klannya dari masalah di masa depan. Jika dia tidak berhasil melakukannya, dia akan meninggalkan beberapa metode untuk bertahan hidup. Sejauh ini, dia berhasil melakukannya. King Sui tersenyum. Setelah itu, dia berbicara perlahan, yakinlah, jika saya kalah, saya akan menjamin Anda hidup. Saya tidak peduli siapa itu, bahkan jika itu adalah seseorang yang berada di ambang kematian, selama dia adalah seseorang yang Anda tunjukkan, saya akan membantu memperpanjang hidup mereka setidaknya 100 tahun. Seseorang seharusnya tidak pernah menyerah meskipun seberapa kuat lawan Anda. Selain itu, King Sui tidak yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan lawannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dia bisa meninggalkan ketegangan di benak lawannya dan membiarkan mereka ragu sejenak sebelum meletakkan tangan pembunuh mereka padanya. Mata Pang Situ berkedut. Dia entah bagaimana masih tahu banyak tentang King Sui. Oleh karena itu, apakah dia percaya atau tidak, setidaknya sekarang hatinya telah bergerak sedikit. King Sui bisa merasakan bahwa niat membunuh lawan baru saja berkurang sedikit. King Sui telah mencapai tujuannya. Dia tersenyum dan berkata sekali lagi, mari kita mulai. Pedang tidak memiliki mata, lebih baik berhati-hati. Ini takdir apakah kita mati atau tetap hidup hari ini. Pang Situ mengeluarkan pedang besar berkepala singa sambil berbicara. Ini adalah pedang berkepala singa berwarna merah menyala dengan panjang 3 meter, lebar 30 cm, dan sangat besar. Di ujung pedang ada kepala singa yang terlihat sangat realistis. Kepala singa entah bagaimana menyerupai sesuatu seperti api. Itu mengeluarkan aura yang ganas dan jahat. Manifestasi armor binatang iblis. King Sui menggunakan manifestasi armor binatang iblis. Tapi dia tidak memegang senjata apapun. Alasannya karena dia tidak perlu memegangnya. Manifestasi armor binatang iblis. Pang Situ juga menggunakan manifestasi armor binatang iblisnya. Miliknya adalah satu set baju besi berwarna merah menyala. Sepertinya itu datang sebagai satu set dengan Lion-Headed Sword. Pada saat dia melihat King Sui tidak memegang senjata apapun, dia melanjutkan dengan berkata, lakukan langkahmu, aku tidak akan menahan diri. King Sui mengangguk. Setelah itu, dia memanggil gajah naga sisik emas. Vajra menaklukkan setan. Karena King Sui memiliki inisiatif untuk menyerang, dia segera memanggil gajah naga sisik emas dan menggunakan teknik pelemahannya. Dan pada saat lawannya masih shock, dia langsung menggunakan Ki Kaisarnya. Ki Kaisar. Pada saat yang sama ketika King Sui berhasil melemahkan lelaki tua itu, dia juga cukup terpana dengan kekuatannya. 20.000 matahari kekuatan lelaki tua itu segera dikurangi oleh King Sui. Orang tua itu sebenarnya memiliki kekuatan yang bernilai hampir 70.000 matahari. Hanya Pang klan yang sudah memiliki kekuatan seperti ini. Bayangkan klan Ye Huang dan klan Puyang. Apakah Pang Situ dianggap yang terkuat di dalam Pang klan? Bagaimana kekuatan dalam Dancing Phoenix Kontinen didistribusikan? Hanya dalam sekejap mata, dia sudah kehilangan 20.000 kekuatan matahari. Bahkan untuk orang seperti Pang Situ, raut wajahnya juga berubah drastis. Dia mengayunkan Lion-Headed Sword yang sangat besar di tangannya. Saat dia melakukannya, sinar cahaya merah melintas di pedang. Setelah itu, seekor singa api besar muncul dan bergegas menuju King Sui. Dia masih memiliki sekitar 50.000 kekuatan matahari yang tersisa. Dan ada juga kesenjangan yang cukup besar antara kekuatan King Sui dan miliknya. Namun demikian, King Sui merasa itu agak mudah diatur begitu dia melemahkannya. Alasannya karena King Sui adalah seseorang yang telah melangkah melalui pintu besar menuju surgawi Dao. Pang Situ di sisi lain, dia mungkin kuat tetapi dia masih seseorang yang hanya memiliki satu kakinya di ambang pintu besar surgawi Dao. Juga, ada kemungkinan 80% bahwa tebasan yang baru saja dilakukan orang tua itu adalah serangan energi roh. Oleh karena itu, King Sui tidak khawatir. Itu juga sial bagi Pang Situ bahwa teknik bela dirinya didasarkan pada elemen api. Gunung Sembilan Benua. Begitu King Sui mengaktifkan kesadarannya, Gunung Sembilan Benua segera memblokir naga singa yang sangat besar. Bang! Gunung Sembilan Benua terpotong menjadi dua. Tepat pada saat ini, King Sui mengayunkan kepalanya dan platform perak muncul di atas Pang Situ. Segel Suantian. Segel gelombang kedua Suantian. Kurangi kecepatan dan waktu reaksi lawan sebesar 20%. Selama waktu ini, segel Suantian King Sui telah menembus hingga gelombang kedua. Pergi. King Sui mengendalikan Gunung Sembilan Benua dan memulai serangan terhadap Pang Situ dengannya. Sekarang, Pang Situ juga sedikit banyak mengetahui beberapa hal aneh tentang King Sui. Awalnya,
Dia berpikir bahwa dia akan mampu menghancurkan batu besar itu hanya dengan satu tebasan dengan pedangnya saja. Tapi sekarang, dia sudah tahu bahwa benda ini adalah hal yang berharga. Dia membalikkan pedang berkepala singa yang sangat besar dan sekali lagi memotong ke arah Gunung Sembilan Benua dengan bagian belakang pedang. Kali ini, dia menggunakan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Pada saat dia mendorongnya, lelaki tua itu bergerak. Dia segera menyerang King Sui. Manifestasi armor binatang iblisnya dilengkapi hampir sampai ke giginya. The Lion-Headed Sword menyemburkan api yang agak mirip dengan darah. Saat King Sui melambaikan tangannya, cambuk naga api primordial yang sangat besar melesat ke arah Pangsitu. 9 langkah istana. Batu mata formasi membantu meningkatkan kekuatan formasi 1 kali lipat. Ini juga termasuk 9 langkah istana. Dalam sekejap, King Sui muncul di belakang Pangsitu. Dia sangat gesit mencambuk-cambuk naga api primordial di Pangsitu. Melangkah ke pintu besar surgawi Dao dikombinasikan dengan fitur misterius dari 9 langkah istana. King Sui mampu cukup fleksibel menghadapi lawan yang beberapa kali lebih kuat dari dirinya sendiri. Gajah naga sisik emas berada di tempat yang tidak jauh dari mereka. Saat King Sui bergerak, itu juga memulai serangannya. Pedang berlian Qi. Ini juga membantu mengurangi 20% kecepatan. Gajah naga sisik emas memiliki garis keturunan yang tidak kalah dengan spesies naga. Dan sekarang, ia memiliki kekuatan yang melampaui 10.000 matahari. Di bawah pengaruh Heaven Sucking Drums, itu masih tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan selama waktu ini. Inilah tepatnya tahap di mana gajah naga sisik emas akan melonjak kuat. Itu seperti ketika manusia melewati masa pubertas. Diberi waktu, asalkan mereka mengonsumsi nutrisi yang tepat, tubuh mereka akan tumbuh dengan cepat. Itu adalah peningkatan menyeluruh. Legenda mengatakan bahwa gajah naga sisik emas adalah makhluk yang suatu hari nanti bisa melampaui naga besar ketika tumbuh. Mengingat bahwa gajah naga sisik emas cukup kuat, kekuatan King Sui akan meningkat. Air cenderung tumpah ketika sudah penuh. Pada saat itu, kemungkinan King Sui akan menerobos ke alam dewa palsu. Dengan ini terjadi, kecepatan Pangsitu secara signifikan lebih lambat daripada King Sui. Tanpa kecepatan, pada dasarnya, itu berarti peluangnya untuk menang akan rendah kecuali kekuatannya lebih dari 10 kali atau bahkan 100 kali lebih besar dari lawan-lawannya. Jika demikian, dia akan mampu melakukan tindakan yang mirip dengan mendominasi 10 seniman bela diri profesional dengan kekuatan brutal saja, hingga menyebabkan segalanya menjadi tidak berdaya di depan kekuatan absolutnya sendiri. Sampai sekarang, Pangsitu berada dalam posisi pasif. Meskipun demikian, dia masih bisa bertahan melawan serangan King Sui. Meskipun dia mungkin akan dipukul sesekali dari waktu ke waktu. Sayangnya, serangan King Sui tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Ini membuatnya tertawa terbahak-bahak. Aku akan berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku sesukamu. Anda masih tidak akan bisa mengalahkan saya. Akhirnya, Pangsitu memutuskan untuk berhenti bergerak. Manifestasi armor binatang iblis yang kuat itu telah membuatnya seperti kura-kura surgawi. Apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk pindah sama sekali? King Sui tersenyum. Aku tidak akan bergerak. King Sui segera memanggil binatang petir. Petir. Pangsitu sama sekali tidak peduli dengan serangan lemah dari binatang petir itu. Hanya saja dengan sangat cepat, dia berhasil menyadari ada sesuatu yang salah. Wajahnya berubah dan dia segera mengayunkan pedangnya. Warna merah pada kepala singa di atas Lion-Headed Sword semakin lama semakin gelap dan terlihat semakin menakutkan. Kepala singa itu tiba-tiba bersinar dengan cahaya berdarah yang kuat dan menyelimuti lelaki tua itu. Singa iblis berdarah. King Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa selain Ki Kaisar, sisa efek melemahnya semuanya telah menghilang. Selanjutnya, kekuatannya bahkan meningkat. Dalam sekejap, dia sudah menyerbu ke arah Thunderous Beast. The Thunderous Beast dengan cepat mencoba menghindarinya. Tapi sepertinya sudah agak terlambat pada saat itu. Jauh di lubuk hati, King Sui juga sangat heran dengan apa yang terjadi. 9 langkah istana, pembalikan hebat. King Sui langsung bertukar posisi dengan Pangsitu. Pangsitu, yang masih tidak tahu apa yang baru saja terjadi, masih melaju ke arah yang berlawanan untuk jarak tertentu. Tubuhnya bersinar dengan cahaya merah dan ketika dia menemukan apa yang terjadi, dia benar-benar marah. Aku akan melihat berapa kali kamu bisa memblokir seranganku. Langkah gajah naga yang perkasa. Gajah naga sisik emas dengan ganas menginjak Pangsitu. Sayangnya, itu tidak berhasil. Pedang berlian Qi. Tidak berpengaruh. King Sui tidak ragu-ragu untuk mengambil kembali gajah naga sisik emas dan binatang buas. Dia menggunakan cincin batu suci giok surgawi untuk menghindari serangan mengerikan dari Pangsitu.
Pang Situ saat ini dalam kondisi yang kuat. Itu hanya untuk sementara waktu. Selain Ki Kaisar, teknik pendukung lainnya sekarang tidak berguna. Oleh karena itu, King Sui ingin menunggu dan hanya melawan setelah status Bloody Devilish Lion-nya habis. Singa Iblis Berdarah, kunci. Tiba-tiba, sinar cahaya berwarna merah darah di atas pedang Pang Situ mulai menyelimuti tubuh King Sui seperti jaring laba-laba. Setelah itu, Pang Situ menghilang sambil meninggalkan bayangan di belakang. Yang terjadi selanjutnya adalah aura yang menghancurkan bumi mulai menekan King Sui. King Sui mengutuk diam-diam, dia merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dengan tarikan tangannya, dia mundur dengan kecepatan tinggi saat layar air raksasa muncul. Bang! Satu-satunya hal yang King Sui rasakan adalah seolah-olah sebuah gunung besar bertabrakan dengan dirinya sendiri. Seteguk darah terus menyembur keluar dari mulutnya. Untungnya, dia mampu menahan dampak dari pukulan itu. Memikirkan bahwa energi alam tidak membatalkan lampu merah itu. Dominasi daerah. Beruntung, area dominans berhasil membantu membubarkannya. Tapi tepat pada saat ini, Pang Situ sekali lagi berjalan menuju King Sui. Puyang Honghu memperhatikan dengan ama pertempuran yang terjadi di atas panggung. Kedua tinjunya akan bergerak. Tetapi tepat pada saat ini, sebuah suara datang ke telinganya, "Saya tahu maksud Anda baik tetapi untuk saat ini, bantuan Anda belum diperlukan. Jika saya benar-benar dalam keadaan darurat, saya akan memberitahu Anda tentang hal itu, terima kasih." King Sui sudah lama memperhatikan orang ini. Untuk berpikir bahwa dia ada di sini untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tanpa banyak berpikir, dia sudah bisa mengetahui siapa itu. Itu pasti dari beberapa klan itu. Dia merasa bahwa kemungkinan mereka berasal dari klan Puyang sangat tinggi. Tetapi pada saat yang sama, dia tidak terlalu yakin tentang hal itu. 9 langkah istana, kekosongan. Tubuh King Sui perlahan menjadi semakin kabur. Setelah itu, dia muncul jauh di kejauhan. Meteor terburu-buru. King Sui menembakkan 2 manik-manik baja es 10.000 tahun ke arah Pang Situ. Ding-ding. Di bawah status Bloody Devilish Lion, dia seperti kura-kura surgawi yang tidak pernah memperlihatkan kepalanya, membuat orang lain tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. King Sui lebih baik menghindar terus-menerus. Di dalam Istana 9, dia adalah Raja. Raja 9 Istana. King Sui sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah itu, dia multitasking. Sambil terus-menerus menghindar, dia memikirkan kontrol yang dia miliki di dalam Istana 9. Sejak dia berkultivasi hingga 9 langkah istana, dia berpikir bahwa tidak ada lagi ruang untuk perbaikan. Dia menggabungkan semua teknik gerakannya dan menggunakannya dengan 9 langkah istananya. Perlahan-lahan, dia tampaknya memahami mereka lebih dan lebih jelas. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Rasanya seolah-olah segala sesuatu di dalam 9 istana menjadi hidup. Gandakan gravitasi. Tiba-tiba, King Sui melihat warna tempat di mana kesadarannya terfokus menjadi lebih gelap. Untuk sesaat, dia tercengang. Dia tidak pernah berharap hal semacam ini benar-benar berhasil. Ini adalah hukum 9 istana. Itu seperti hukum langit dan bumi. Dia memiliki hak untuk memutuskan segalanya di dalam Istana 9. Semua hukum diatur oleh dirinya sendiri. Sangat cepat, King Sui memperhatikan bahwa 9 langkah istana saat ini telah mencapai tingkat pertama dalam hukum 9 istana. Tingkat surgawi pertama, lepaskan 9 hukum istana, yang mampu menempatkan lawan-lawannya di bawah pengaruh gravitasi 10 kali lipat. 10 kali gravitasi. Jika dia berada dalam inkarnasi sebelumnya, dia akan dapat segera membunuh lawan-lawannya. Tapi saat ini, lawannya adalah seorang pejuang yang kuat. Ini mungkin telah mempengaruhi lawannya tetapi pengaruh yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan. Bagaimanapun, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Apalagi dia masih bisa terus meningkatkannya begitu nilainya lebih tinggi. Melahap, memakan esensi lawan. Level pertama bisa perlahan-lahan melahap, menyebabkan tingkat kelelahan target meningkat 10%. Serangan berat, penguasa Istana 9 dapat menumpuk serangannya bersama-sama, meningkatkan kekuatan sebesar 10%. Ada kemungkinan besar target akan terlempar ke belakang dan kemungkinan kecil menyebabkan target tenggelam dalam kepanikan, menurunkan kekuatan mereka dan membuyarkan konsentrasi mereka. Ini adalah 9 hukum istana di tingkat surgawi pertama. King Sui agak masih puas dengan itu. Dia bisa menggunakannya hanya dengan menghendakinya. 10 kali gravitasi. Melahap. King Sui segera melepaskan 9 hukum istana pada tingkat surgawi pertama melawan Pang Situ. Dan pada saat ini, lampu merah di sekitar tubuh Pang Situ juga menghilang. King Sui terlihat sangat pucat tetapi luka di sekujur tubuhnya telah banyak pulih. Ditambah dia sendiri memiliki tulang yang kuat, tidak ada lagi masalah besar di depannya.
Dia tahu bahwa kesempatannya akhirnya datang.